Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk yang pertama adalah ibu-ibu guru PTKP, juga kepada mentor dari PT Kompas, yaitu Kombas, yaitu Mas Aan, juga mentor yang lain yang nanti mungkin akan segera bergabung. Dan juga selamat siang untuk anak-anakku, rekan belajar semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan pada siang hari ini sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kelas daring dari PT Kombas ya untuk kelas industri hari ini. Berarti ini adalah pertemuan ketiga dari kelas daring. Jadi ini adalah pertemuan kali ketiga ya, kali ketiga. Jadi pertemuan yang kemarin terakhir kita sudah berbincang tentang berkaitan tentang editing ya, editing foto dan juga editing video. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk pada golongan yang diberikan syafaatnya di hari akhir nanti. Ya. Untuk kegiatan pagi hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir pada tepat waktu ya, tepat waktu untuk hari ini, untuk siang hari ini. Kemudian kelas hari ini akan langsung saya serahkan pada Mas Aan selaku mentor pada hari ini. Terkait dengan materi maupun kegiatan pada hari ini, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bu Arma yang telah memberikan waktunya. Untuk yang pertama, saya ingin cek sound apakah aman, terdengar dengan jelas. Terdengar, Pak. Oke. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama ya, melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kemarin teman-teman sudah bikin bikin video produk menggunakan aplikasi Canva, foto dan video produk menggunakan aplikasi Canva. Nah, untuk yang materi pada kali ini nanti kita akan bikin video produk hampir serupa, akan tetapi nanti konsepnya itu adalah video reel gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini sering melihat video-video seperti video review, kemudian video unboxing. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih cara bikin video yang seperti itu. Karena untuk jenis-jenis video yang bisa kita gunakan untuk marketing, itu ada banyak sekali jenis. Salah satunya adalah seperti kemarin yang kita pelajari adalah video slideshow. Kalau yang kemarin namanya video slideshow, kemudian untuk yang hari ini kita akan bikin video seperti video review atau unboxing. Itu merupakan beberapa jenis video yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan marketing. Nah, untuk materinya, saya mohon izin untuk melakukan share screen-nya. Oke, sebentar ya, saya tampilkan dulu untuk share-nya. Oke, saya mau cek dulu untuk materi PowerPoint-nya. Apakah sudah tampil di tampilan layar dari teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, oke, kita siap semua ya. Nanti kita akan membedah bagaimana sih cara bikin video real atau video asli gitu yang direkam ya, Mbak? Iya, Ibu. Bukti kan 6. Oke, yang pertama di sini saya percaya bahwa teman-teman mempunyai smartphone yang canggih untuk melakukan edit video. Nah, nanti kita belajar nih bagaimana cara
bikin video mulai dari cara take video yang simple saja, akan tetapi nanti menghasilkan tampilan yang bagus gitu. Kita langsung untuk teknik pengambilan video. Untuk teknik pengambilan video nanti teman-teman bisa ikuti cara-cara atau tips yang nanti akan ditampilkan dalam bentuk video. Nah, silakan teman-teman nanti kalau misal di rumah mempunyai alat-alat yang kiranya menggunakan barang bekas, silakan nanti dimanfaatkan saja. Nah, di video ini barang bekas yang akan kita gunakan adalah bekas lakban. Nanti teman-teman bisa kreatif sendiri ya, kegunaannya untuk apa nanti ditampilkan di video ini. Nanti teman-teman bisa menggunakan alat-alat yang lainnya. Oke ya, kita putar dulu untuk videonya. Oke, saya pengen cek dulu untuk audionya apakah sudah masuk ke dalam smartphone teman-teman? Sudah, Kak. Audio dari videonya ya. Sudah masuk ya? Oke. Kita play aja videonya dari awal sampai akhir. Kita mengabadikan momen penting di hidup. Itu menyiapkan beberapa alat untuk membuat sebuah video. Buat adalah sebuah video dengan menggunakan kamera smartphone dan alat seadanya. Yang perlu disiapkan adalah penyangga kamera Anda, video. Oke, sampai sini kita bedah dulu ya untuk alat-alatnya. Nah, nanti sebenarnya kita hanya membutuhkan untuk penyangga kamera. Kita nanti bikin videonya yang halus, mungkin kita nggak punya apa ya gimbal atau stabilizer gitu. Kita menggunakan alat-alat atau barang-barang bekas seperti lakban. Ini digunakan nanti untuk penyangga kamera HP kita. Kemudian untuk kain lap ini sebenarnya nggak harus kain lap, bisa juga menggunakan kertas. Nah, fungsinya ini nanti untuk menggeser arah kamera ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke belakang agar hasilnya lebih halus. Nah, nanti untuk pergerakannya akan dijelaskan di durasi video di selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah produk yang akan kita tampilkan ke dalam video. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama kita akan bagaimana sih cara bikin penyangga untuk kamera? Buat penyangga kamera, bisa menggunakan bekas lakban, botol bekas, lain sebagainya. Hal ini menggunakan bekas lakban. Di bagian pinggir kanan lakban dan bisa coba terlebih dahulu dengan meletakkan smartphone di atas lakban. Rekam video. Oke, nah untuk penyangga kamera ini apakah harus menggunakan bekas lakban? Nah, intinya yang penting untuk penyangga kamera ini, kamera dari teman-teman itu bisa berdiri. Ya, misal kalau mau pakai tangan seperti ini, itu takutnya nanti goyang. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan bekas botol atau menggunakan gardus. Yang penting kamera dari teman-teman itu bisa berdiri. Dan ketika digeser itu tidak goyang. Oke, kita lanjut ya. Untuk teknik, Anda bisa menggeser kamera, lap, bawah penyangga kamera. Selesai editing pada video Anda. Nah, kurang lebih itu salah satu tips untuk pengambilan video. Nah, nanti teman-teman silakan dicoba di rumah. Yang pada akhirnya nanti akan kami beri tugas
mulai dari pengambilan video sampai editing ya. Tapi untuk editing nanti materinya akan saya sampaikan setelah ini. Nah, silakan nanti teman-teman bisa buka lagi materi di PowerPoint ini yang nantinya akan saya share ke dalam grup ya, tentang cara bikin penyangganya seperti apa, kemudian cara mengambilnya seperti apa, pergerakannya ke kanan, ke kiri, maju, dan mundur, seperti itu. Nanti silakan teman-teman praktekin. Nah, apakah harus sama dengan yang ada di video? Misal teman-teman punya kreativitas, saya pengen bikin yang model lain. Misal saya ingin apa ya dengan model curve. Misal pada awal itu menjauh, kemudian pada akhir itu mendekat. Silakan nanti teman-teman lakukan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, itu kurang lebih untuk teknik pengambilan video. Nah, setelah kita melakukan pengambilan video pada produk, di sini kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan edit video produk. Nah, untuk editing video produk ini sebenarnya dalam hal edit video itu tidaklah terlalu sulit seperti apa yang kita bayangkan atau apa yang kita lihat di konten-konten editor video. Wah, ternyata edit video itu rumit ya. Ada tools-tools banyak sekali yang harus dikuasai. Nah, sebenarnya teman-teman nggak harus berpikir ke situ, karena yang sebenarnya terjadi adalah untuk komponen untuk melakukan edit video, teman-teman cukup menguasai teknik memotong footage, kemudian menggabung footage, dan yang terakhir adalah efek. Nah, yang teman-teman sering lihat di konten-konten video yang editing itu adalah efek. Efeknya terlalu banyak banget, jadi teman-teman pusing gitu. Saya nonton videonya Mas Arto di Pro, kok rumit sekali gitu. Nah, sebenarnya untuk efek-efek yang kita gunakan itu hanya efek-efek yang kita perlukan saja. Oke, untuk slide yang pertama, untuk komponen video produk, nanti teman-teman editing videonya, untuk edit video produk teman-teman harus mengandung beberapa unsur ya. Yang pertama adalah tampilan visual. Nah, untuk tampilan visual ini, nanti teman-teman harus menampilkan visual apa sih yang mau ditampilkan ke dalam videonya. Nah, misal di sini teman-teman pengen bikin video produk. Nah, untuk tampilan visualnya nanti teman-teman bisa menampilkan produk yang akan dijual. Misal saya pengen bikin video produk tentang tape ketan misal. Berarti yang ditampilkan di dalam videonya atau yang direkam di videonya harus menampilkan tentang tape ketan. Jangan yang lain. Misal saya pengen promosi tape ketan tapi kok gambarnya malah tempe gitu, kan nggak sesuai. Nah, itu untuk tampilan visual harus disesuaikan dengan apa yang mau disampaikan. Kemudian untuk unsur selanjutnya di dalam video itu harus mengandung audio. Audio ini terbagi menjadi dua, yaitu berupa voice over. Voice over itu seperti kita mempresentasikan sebuah video. Seperti kita menjelaskan tampilan apa sih yang sedang terjadi di video tersebut. Nah, teman-teman bisa menggunakan voice over ini dengan mendeskripsikan produk yang akan teman-teman jual. Misal teman-teman pengen bikin video produk tape ketan. Nah, untuk tape ketannya ini silahkan teman-teman jelaskan gitu tentang ini tape ketan terbuat dari apa, kemudian bedanya dari yang lain apa. Misal tape ketan ini lebih manis, kemudian tape ketan ini dijamin tidak menjamur seperti itu. Tapi sepertinya tidak mungkin ya yang namanya tape ketan itu terbuat dari jamur. Kemudian teman-teman silakan deskripsinya untuk harganya berapa misal, terus untuk beratnya berapa, kemudian isi tape ketan dalam satu wadah atau dalam satu box berapa. Silakan nanti teman-teman deskripsikan ke dalam audio
voice over. Nah, kemudian selain itu teman-teman silakan masukkan background ya. Background atau musik latar belakang. Nah, untuk musik latar belakang ini kalau teman-teman baru pertama ngedit biasanya seringnya seperti ini. Antara voice over dengan background atau musik latar belakang itu biasanya saling balapan gitu ya. Jadi voice overnya itu tenggelam atau pelan banget, backsoundnya malah terlalu keras. Jadi kita mau mendengarkan informasi dari video tersebut itu terkadang tidak sampai gitu. Nah, saya kasih tips untuk backsound, silakan nanti teman-teman pada saat melakukan editing video itu backsoundnya itu dikecilin ya. Kemudian silakan gunakan backsound atau musik latar belakang yang bersifat instrumental atau tidak ada nyanyiannya. Jadi nanti ketika voice over memperdengarkan suara, kemudian backsound memperdengarkan suara berupa nyanyi, nanti tabrakan gitu. Ini mau mendengarkan yang mana nih, voice overnya atau orang nyanyinya seperti itu. Silakan teman-teman bisa menggunakan backsound yang bersifat instrumental. Kemudian silakan pelankan sedikit teman-teman, kira-kira ini suara voice overnya sudah terdengar dengan jelas dan suara backsoundnya hanya sebagai musik latar belakang sehingga untuk videonya tidak terlalu garing lah istilahnya seperti itu. Nah kemudian komponen yang harus dimasukkan ke dalam video selanjutnya adalah teks ya. Nah, terkadang ketika kita hanya mendengarkan suatu informasi, agak kurang jelas nih. Wah, itu tadi ngomong apa ya, kok terlalu cepat mungkin. Nah, untuk mengantisipasi itu, silakan teman-teman tambahkan teks. Nah, untuk teks di dalam video ini, silakan teman-teman atur. Kira-kira jangan terlalu panjang juga, kemudian tampilkan bagian-bagian value-nya saja atau bagian-bagian yang penting saja. Gitu. Jangan semua tulisan yang ada di voice over itu dimasukkan ke dalam teks. Nanti orang malas baca. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau enggak untuk komponen di dalam video produk? Ada 3 ya. Silakan nanti teman-teman bisa masukkan semua. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya? Oke, kalau paham semua, kemudian kita lanjut ke dasar edit video produk ya. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan, untuk dasar-dasar editing video sebenarnya hanya terdapat 3 sebenarnya. Yang pertama adalah memotong footage atau sering kita sebut dengan istilah cut gitu ya. Nah, memotong footage ini kita gunakan untuk memotong footage, misal teman-teman punya video mentah gitu ya. Footage itu istilahnya video mentah. Kalau teman-teman punya video mentah yang durasinya terlalu panjang, nanti teman-teman bisa potong pada bagian yang ingin ditampilkan. Nah, silakan teman-teman pelajari dulu nih, ini cara memotong footage atau cut video di aplikasi Snapseed, di aplikasi Capcut seperti apa, kemudian di aplikasi VN seperti apa. Nah, biasanya untuk tool yang digunakan untuk memotong footage ini itu mempunyai icon yang bergambarkan gunting. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menggabungkan footage atau menggabungkan video atau file mentah. Nah, untuk menggabungkan video mentah ini nanti teman-teman bisa digabungkan ya, misal antara video satu dengan video yang lainnya digabungkan menjadi satu supaya menjadi satuan video yang utuh. Bisa juga teman-teman menggabungkan video dengan voice over agar sesuai antara tampilan dengan apa yang dibicarakan itu sesuai. Bisa juga teman-teman bisa menggabungkan menggabungkan background dengan voice over, begitu juga dengan video mentah, atau bisa juga ditambahkan dengan gambar. Nah, kemudian yang ketiga adalah menambahkan efek ya, atau efek. Nah, di dalam editing video ini untuk efek itu sebenarnya banyak banget tekniknya. Tapi untuk video produk ini kita tidak perlu bikin efek-efek
yang terlalu wah gitu. Kita hanya membutuhkan efek-efek yang diperlukan saja. Nah, untuk mempercantik ini biasanya kita ya paling sering membuat atau menambahkan efek transisi. Nah, efek transisi ini digunakan untuk beralih dari video satu ke video yang lainnya supaya pergerakannya itu lebih cantik seperti itu. Apakah harus menggunakan efek misal dolly zoom atau apa seperti istilah-istilah di videografi. Nah, yang penting untuk efek ini silakan teman-teman pelajari sedikit aja. Yang penting yang pertama teman-teman bikin efek transisi terlebih dahulu. Kemudian bikin efek animasi masuk pada teks. Kemudian animasi keluar. Itu menurut saya cukup untuk membuat editing video produk yang sederhana. Nah, setelah kita mengetahui ini dasar-dasar edit video produk, ternyata cuma 3. Setelah ini kita akan melakukan langkah-langkah gimana sih caranya membuat video produk supaya video produknya mudah dibuat dan tidak membutuhkan waktu lama untuk berpikir. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah menentukan ukuran video. Di beberapa media banyak sekali model-model ukuran videonya ya, video atau gambar. Nah, di sini kita kenal ada 3 ukuran video yang dapat kita gunakan. Pertama adalah portrait. Untuk ukuran portrait biasanya di sini teman-teman bisa gunakan untuk membuat story-story ya, seperti story WhatsApp, kemudian story Instagram, story Facebook, dan lain sebagainya. Nah, selain itu banyak juga media video yang bisa kita gunakan dengan ukuran portrait ini, seperti TikTok, kemudian Reels, dan Short. Nah, berarti teman-teman harus menentukan terlebih dahulu nih untuk ukuran video supaya video yang akan kita tampilkan itu benar-benar maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah ukuran kotak. Untuk ukuran kotak yaitu ukuran yang antar sisi-sisinya itu sama. Ya, itu biasanya digunakan untuk posting di Instagram, posting di Facebook, kemudian posting di Marketplace itu bisa menggunakan ukuran kotak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ukuran landscape. Untuk ukuran landscape itu ukuran kebalikannya portrait ya, yaitu tiduran. Gitu. Itu biasanya digunakan untuk media posting di YouTube. Kemudian ada juga media Dailymotion atau video-video yang lainnya. Bahkan di Facebook video juga bisa menggunakan untuk ukuran landscape. Nah, sebenarnya gimana sih ukuran-ukurannya? Nah, di sini saya tampilkan. Untuk yang pertama, untuk ukuran kotak seperti ini. Itu ukurannya biasanya kalau di aplikasi editing videonya itu menggunakan ukuran 1:1. Jadi antara sisi satu dengan sisi yang lainnya itu mempunyai ukuran yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah landscape. Landscape itu tiduran seperti ini. Nah, jadi nanti untuk pegang kameranya tiduran seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah ukuran portrait. Nah, ukuran portrait itu kebalikannya dengan ukuran landscape ya. Kalau landscape seperti ini, portrait kurang lebih seperti ini, kan hampir sama. Tetapi tinggal dibalik saja. Itu kita menentukan ukuran video. Mengapa kita harus menentukan ukuran video? Karena nanti misal kita pengen bikin story dalam bentuk video. Saya pengen bikin story untuk WhatsApp gitu. Nah, yang pertama dilakukan, saya berarti harus membuat ukuran dalam bentuk portrait supaya antar sisi-sisinya itu keisi semua. Jadi sangat penting sekali untuk menentukan ukuran video terlebih dahulu. Kemudian setelah menentukan ukuran video, untuk yang langkah selanjutnya adalah kita menentukan durasi video. Ya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari video yang akan kita buat itu untuk apa. Misal saya pengen bikin video untuk story WhatsApp. Ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu
durasi video yang akan kita buat itu maksimalnya berapa sih? Gitu. Misal kalau story WhatsApp itu maksimalnya itu 30 detik. Kemudian kalau misal kita pengen bikin story untuk Instagram. Nah, untuk story untuk Instagram, untuk maksimal videonya itu berapa detik sih? Kita harus melakukan riset terlebih dahulu atau melakukan penelitian terlebih dahulu tentang durasi maksimal masing-masing media yang akan kita buat videonya. Untuk Instagram misal 15 detik. Kemudian untuk TikTok itu kita bikin ada yang 30 detik, ada yang 60 detik, bahkan ada juga yang sampai 3 menit. Nah, nanti kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari video yang akan kita buat itu untuk apa. Bahkan untuk Reels yaitu 1 menit, kemudian untuk YouTube posting itu biasanya default dari YouTube-nya itu 15 menit. Nah, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk apa video kita bikin gitu. Soalnya nanti takutnya, wah sudah bikin video dengan durasi 1 menit seperti itu. Ternyata video tersebut digunakan untuk story WhatsApp. Nah, untuk 30 detik ke belakangnya kan nanti terpotong seperti itu. Nanti untuk bikin story-nya juga terpotong-potong kan lumayan susah gitu. Kalau bisa dibikin 1 kali aja 30 detik kan lebih bagus gitu. Nah, itu sangat penting sekali teman-teman harus mengetahui fungsi dari video apa yang akan kita buat ya. Untuk story WhatsApp atau untuk Instagram atau untuk TikTok, teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu atau melakukan penelitian terlebih dahulu tentang durasi maksimal yang akan teman-teman gunakan. Nah, kemudian setelah menentukan durasi video, teman-teman sudah masuk ke editing videonya. Nah, untuk editing video nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi editing video bebas ya, mau menggunakan apapun, insya Allah konsepnya itu hampir sama semua. Ada fitur-fitur untuk memotong, kemudian menggabungkan, kemudian untuk import, untuk fitur-fiturnya itu sama semua. Nah, di tahapan ini nanti teman-teman sudah masuk ke import footage ya. Import footage itu import file mentah. Nah, untuk file mentah yang bisa diimport ke aplikasi editing video itu ada 4 ya. Yang pertama adalah video atau berjenis MP4, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah video produk yang sudah teman-teman syuting nih, produk yang akan dimasukkan ke aplikasi editing, teman-teman syuting silakan dimasukkan dalam bentuk MP4. Kemudian ada juga foto produk ya. Foto produk itu biasanya berjenis JPG ataupun BMP. Itu bisa dimasukkan ke dalam aplikasi editing video. Nah, kemudian silakan teman-teman masukkan voice over. Nah, voice over ini teman-teman bisa gunakan dari deskripsi yang sudah teman-teman buat untuk produk yang akan dijual ya. Yang tadinya deskripsinya berbentuk tulisan atau artikel gitu ya. Silakan diubah menjadi voice over. Silakan teman-teman dibaca dan direkam ya, sehingga menghasilkan audio yang bisa diimport atau dimasukkan ke dalam aplikasi editing video. Kemudian setelah itu teman-teman bisa memasukkan musik latar belakang. Nah, untuk musik latar belakang di sini teman-teman bisa cari di internet, sumbernya banyak. Yang penting untuk aman-amannya itu teman-teman bisa menggunakan musik yang free royalty. Gitu. Nah, untuk musik latar belakang ini tadi sudah saya kasih tips ya. Silakan gunakan musik latar belakang yang instrumental agar tidak tabrakan suaranya antara voice over dan musik latar belakang. Nah, setelah diimport footage-nya ke dalam aplikasi editing video, setelah itu silakan teman-teman bisa menambahkan teks video yang sesuai dengan voice over gitu ya. Nah, namun ada beberapa syarat-syarat ya untuk menambahkan teks pada video. Untuk teks itu yang penting teks bisa dibaca dengan mudah ya. Nah, misal di sini saya ingin bikin video yang bagus nih. Kemudian saya menggunakan teks
akan tetapi menggunakan teks yang Latin, yang kecil-kecil sehingga tidak mudah dibaca. Nah, itu kan malah justru akan menyulitkan penonton untuk membaca. Ini tulisan apa sih gitu? Kok terlalu kecil gitu. Nah, kalau bisa itu ya teksnya yang mudah dibaca, yang mendefinisikan atau merepresentasikan isi dari video tersebut. Kemudian yang langkah selanjutnya untuk syarat teks yang berikutnya adalah isi teks jangan terlalu panjang dan mudah dipahami. Nah, untuk isi teks kalau misal terlalu panjang gitu, kita sebagai penonton ingin membaca teksnya kalau sudah panjang banget, wah rasanya sudah malas gitu ya. Nah, silakan teman-teman bisa ringkas, misal satu kalimat itu terlalu panjang. Silakan teman-teman bisa ringkas dan diambil poin pentingnya saja. Jangan ke semua dari teks di voice over itu ditampilkan di dalam video. Silakan teman-teman ringkas gitu ya. Kalau bisa itu jangan terlalu panjang. Kemudian isi teks mempresentasikan video. Itu jelas ya. Misal saya pengen pada detik ke 5 sampai 10 misal, saya pengen menjelaskan tentang berat dari produk yang akan saya jual ya. Akan tetapi teksnya menampilkan tentang panjang, kan tidak sesuai gitu ya. Nah, silakan nanti bisa disesuaikan dengan tampilan, kemudian ditampilkan juga dengan voice over-nya, begitu juga dengan isi teksnya. Itu harus selaras. Nah, kemudian untuk yang langkah selanjutnya, silakan teman-teman bisa menambahkan watermark dan personal kontak. Nah, untuk video produk yang kita buat itu dari awal sampai akhir itu pastikan ditambahkan watermark. Mengapa demikian? Nah, karena watermark ini mempunyai fungsi itu supaya tidak mudah dicuri oleh orang lain atau pihak lain gitu ya. Kan terkadang kita bikin video nih sudah capek-capek gitu ya. Nah, kemudian kok dipakai oleh orang lain seperti itu. Nah, untuk keamanan saja supaya menandai bahwa oh itu video milik saya gitu. Itu silakan nanti teman-teman bisa menambahkan watermark yang ada pada video dan bisa menambahkan personal kontak. Jadi ketika video kita nanti mungkin diposting ulang atau di re-uploader oleh orang lain, kita tetap bisa menambahkan jejak berupa personal kontak atau watermark yang ada dalam video. Berarti justru kita yang mendapatkan keuntungan video kita disebar oleh pihak lain, akan tetapi nantinya untuk untuk leads-nya atau orang pesannya itu langsung ke personal kontak kita karena melihat ada kontak yang ada di dalam video produk tersebut. Nah, kemudian untuk syarat watermark itu yang penting tidak mengganggu tampilan dari video. Misal saya punya watermark yang ada di tengah-tengah video nih. Akan tetapi watermarknya malah mengganggu atau menutupi produk yang akan kita tampilkan. Itu kalau bisa jangan sampai seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa saya kasih tips untuk watermarknya, silakan dibikin tipis saja atau dibikin agak transparan tetapi jangan terlalu transparan banget. Masih kelihatan tetapi agak transparan. Kemudian untuk ukuran watermarknya silakan dibikin yang kecil saja seperti itu. Itu untuk menambahkan watermark dan personal kontak. Nah, kemudian setelah semua kita edit seperti itu ya, untuk yang langkah selanjutnya adalah melakukan ekspor video. Untuk ekspor video, silakan nanti teman-teman perhatikan sebenarnya ada banyak aturan-aturan atau ada banyak hal-hal yang harus teman-teman perhatikan dalam melakukan ekspor video. Nah, dalam hal ini silakan teman-teman perhatikan dua saja. Yang pertama adalah resolusi. Nah, teman-teman biasanya di sini nanti pada saat melakukan ekspor video disuruh untuk melakukan pengaturan. Yang pertama adalah resolusi. Silakan nanti teman-teman bisa
atur sesuai dengan kebutuhan ya. Resolusinya berapa? Nah, sebenarnya resolusi itu apa sih? Resolusi itu satuan pixel yang ada pada file ya. Jadi ketika nanti resolusinya semakin tinggi, berarti gambarnya semakin jernih. Tapi kalau misal resolusinya dibikin rendah, maka gambarnya akan buram atau kalau istilah gaulnya itu burik gitu ya. Nah, nanti silakan teman-teman bisa diatur nih. Kira-kira untuk resolusinya dibikin yang paling tinggi atau dibikin yang ya standar saja atau dibikin yang paling rendah gitu. Soalnya nantinya itu akan berpengaruh kepada penyimpanan di smartphone dari teman-teman. Kalau misal resolusinya semakin tinggi, maka penyimpanan atau hasil video yang nanti dihasilkan atau diekspor itu akan semakin tinggi juga gitu ya. Misal saya ingin resolusinya itu 100%. Ukuran video setelah jadi setelah diestimasi itu ada 600 MB. Wah, ini mungkin terlalu besar nih untuk videonya. Nah, nanti teman-teman bisa dikurangi, misal dibikin 70%. Oh, ternyata setelah dibikin 70% untuk estimasi size videonya itu menjadi berkurang, yaitu menjadi 50 MB. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya ya. Misal saya pengen video dengan ukuran ya 100 MB aja lah untuk saya upload di YouTube supaya tidak terlalu lama pas uploadnya. Kemudian hal yang perlu teman-teman perhatikan juga yaitu adalah laju bingkai. Nah, untuk laju bingkai atau FPS itu banyaknya frame gambar yang diputar dalam 1 detik. Misal saya melakukan setelan atau settingan pada video itu 30 fps. Berarti di dalam 1 detik itu ada 30 gambar yang berputar di video teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Nah, itu fungsinya untuk motion atau pergerakan objek ya. Semakin tinggi FPS, maka semakin halus gerakan objek dalam video. Nah, terkadang kita melihat nih video yang terkadang patah-patah gitu. Nah, itu salah satu faktornya mengapa bisa seperti itu adalah settingan FPS-nya yang mungkin terlalu rendah. Terkadang juga kita melihat video yang pergerakannya halus gitu. Itu settingannya sama, yaitu ada di settingan FPS-nya. Apakah di setting yang paling tinggi atau yang paling rendah. Nah, untuk FPS yang sering digunakan untuk video produk ini, nanti teman-teman bisa gunakan FPS yang mempunyai nilai 30 FPS saja. Itu sudah standar untuk pembuatan video. Nanti ketika teman-teman mau ekspor, silakan perhatikan kedua unsur ini, gitu ya. Nah, mungkin masih banyak lagi ya seperti laju bit gitu. Kemudian apalagi nanti silakan teman-teman explore lagi. Soalnya untuk masing-masing aplikasi editing video ini itu banyak banget settingannya. Akan tetapi yang sering muncul untuk melakukan setting export video ini ada 2 ini. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk edit video produk menggunakan aplikasi editing di smartphone yang saya rangkum kurang lebih menjadi seperti ini. Untuk yang tahap pertama, silakan tentukan ukuran video. Kemudian yang kedua, tentukan durasi video. Kemudian yang selanjutnya adalah silakan teman-teman import footage yang teman-teman butuhkan untuk dilakukan editing video. Kemudian yang selanjutnya adalah menambahkan teks. Silakan teman-teman di video tersebut ditambahkan teks supaya apa yang mau disampaikan itu lebih terlihat lebih jelas. Kemudian yang nomor 5 adalah menambahkan watermark dan personal kontak. Ini fungsinya untuk mengamankan video dari teman-teman dari pihak-pihak yang mencuri video atau melakukan re-upload. Dan juga tambahkan personal kontak apabila ada calon konsumen yang melihat video kita, jadi tidak perlu repot-repot tanya kepada penguploadnya, sudah tinggal tampil di videonya, sehingga untuk menghubungi nomor dari teman-teman lebih mudah.
Kemudian yang terakhir adalah melakukan ekspor video. Nah, secara teori untuk editing video itu seperti itu ya. Saya rasa untuk teman-teman nih yang menjalani hidup di era sekarang untuk mengedit video mungkin tidak terlalu mudah, akan tetapi kembali saya ingatkan untuk video produk mungkin agak sedikit berbeda dari video-video yang lainnya seperti itu. Nah, nanti setelah materi ini selesai, silakan teman-teman nanti saya kasih tugas ya. Untuk tugasnya nanti saya kirim di grup WhatsApp. Nanti silakan teman-teman bikin video produk ya yang sudah teman-teman bikin gitu ya. Kalau yang sebelumnya teman-teman bikinnya pakai aplikasi Canva berupa gambar yang di slideshow, nanti teman-teman sekarang lebih berani lagi untuk membuat video yang langsung direkam menggunakan smartphone dari teman-teman ya. Untuk cara pengambilannya sebenarnya bebas, itu adalah bentuk ekspresi dari teman-teman, tetapi saya kasih tips untuk pengambilan yang lebih halus. Nah, nanti materinya bisa diakses. Nah, setelah nanti teman-teman ngambil video dari produk yang akan teman-teman bikin, nanti silakan teman-teman lakukan editing ya. Nah, untuk melakukan editingnya silakan teman-teman perhatikan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, videonya harus mengandung apa, kemudian untuk durasinya berapa, untuk ukurannya berapa, gitu. Nanti teman-teman bisa perhatikan untuk materinya lagi. Nah, nanti saya kasih tugas kurang lebih seperti itu ya. Untuk tugasnya nanti menyusul gitu. Saya share di grup. Kemudian untuk aplikasi editing videonya, nanti silakan teman-teman bebas mau menggunakan aplikasi editing apapun ya di smartphone teman-teman. Karena saya rasa untuk masing-masing setiap siswa itu mempunyai pakem sendiri, mempunyai aplikasi editing video andalan sendiri. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sama sekali belum pernah menggunakan aplikasi editing video nih, wah saya mau pakai aplikasi editing video apa ya? Nah, nanti silakan minta rekomendasi dari teman-teman. Misal saya pakai apa ya? Misal Mbak Santika Silvi Afriana belum mempunyai aplikasi atau belum pernah menggunakan aplikasi editing video. Saya pengen menggunakan aplikasi editing video. Misal tanya sama Mbak Aisyah Putri Nugrahini. Mbak Aisyah, saya kira-kira enaknya pakai aplikasi editing video apa ya? Nah, pasti Mbak Aisyah Putri Nugrahini akan memberikan rekomendasi yang aplikasi editing video yang sering digunakan Mbak Aisyah. Nanti silakan teman-teman kan bisa saling diskusi baik di grup maupun secara japri gitu. Nanti tugas ini teman-teman masih mengeksplor kira-kira aplikasi editing video apa nih yang paling enak gitu. Nah, nanti silakan teman-teman bebas ya untuk aplikasi editing video menggunakan apa saja bebas. Karena saya rasa untuk tool-toolnya itu hampir sama. Cuma yang berbeda itu adalah tata letaknya. Kemudian untuk produk yang dibikin, apakah produk yang dipraktekin dulu pas di kelas atau produk sendiri gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu silakan teman-teman iklankan atau bikin konten video itu video produknya sendiri atau mungkin kalau ada mungkin produknya sekolah seperti itu ya. Nah, nanti silakan bebas mau pakai yang apa nanti dikumpulkannya nanti kan saya cek apakah ini videonya sudah bagus atau belum, kemudian nanti pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas atau kita akan beri penilaian. Kemudian untuk musiknya silakan teman-teman bebas juga untuk memberikan background layar musik apa gitu. Kemudian nanti untuk tugasnya nanti di sini
teman-teman apakah bikin story WhatsApp atau bikin video story Instagram, nanti ada termuat di dalam isi dari tugasnya seperti itu. Kemudian untuk pengumpulannya di mana? Nanti untuk pengumpulannya juga sudah ada di penugasan atau di job sheet istilahnya. Oke, mungkin untuk materi kita kali ini singkat seperti itu saja. Silakan nanti teman-teman habis ini dibaca untuk job sheet-nya, untuk tugasnya dan langsung dipraktekkan. Kalau misal ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa tanyakan di grup WhatsApp ya, sudah dibikin. Nanti silakan tanyakan di situ saja. Mengapa ditanyakan di situ? Supaya nanti teman-teman yang lainnya yang mungkin mempunyai pertanyaan yang sama atau mempunyai kebingungan yang sama bisa tahu gitu. Gitu ya. Mungkin untuk materi kita kali ini cukup sekian. Dan apabila dalam hal menyampaikan terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu kami serahkan kembali kepada Ibu Arna. Ya, terima kasih Mas Aan untuk materinya. Ini sebenarnya materi pengantar ya Mas, sebenarnya ya, lebih ke materi pengantar karena materinya itu ya materi banget gitu, maksudnya. Kalau kemarin kan sempat nge-review hasil pekerjaan anak-anak juga seperti itu ya. Kalau ini kan kita kan ngobrol dari awal gitu, cara-cara untuk membuat video begitu ya Mas ya, video iklan produk seperti itu. Nah, untuk gini Mas, yang pertama kemarin anak-anak sudah mulai membuat ini belum ya, produk ataupun membuat, bilangnya apa ya, saya bilangnya tugas terkait dengan kelas industri gimana ya Mas? Oh ya, untuk tugas yang kemarin itu Bu, sudah kami beri tugas itu untuk bikin video produk yang dari Canva yang bentuknya slideshow, kemudian diposting menggunakan akun menggunakan Instagram. Instagramnya. Nanti tolong di tag supaya ngeceknya lebih enak gitu. Nah, tapi ngeceknya ternyata susah karena saya belum mempunyai daftar siswanya Bu. Paling iya, dikirimkan untuk list atau daftar siswanya. Iya, siap Mas. Nanti saya akan kirimkan. Nah, terkait dengan itu, terkait dengan list-list yang mungkin nanti Mas Aan butuhkan atau apa, saya sudah membuat satu grup, Mas, grup WhatsApp supaya memudahkan. Biasanya anak-anak juga sekolah gitu kan menggunakannya WhatsApp ya. Jadi saya menggunakan membuat grup WhatsApp untuk kelas industri ini. Sudah saya kirimkan linknya di kolom chat, Mas. Jadi silahkan. Nanti Pak Aan, mohon maaf, Pak Aan silahkan untuk masuk ke link tersebut. Anak-anak insya Allah sudah masuk semua. Mungkin kurang 1-2 yang hari ini belum hadir, tapi nanti akan saya masukkan lagi. Lalu untuk mentor yang lain, berarti hari ini mentornya hanya Mas Aan ya? Ya, untuk hari ini masih saya. Oke, ya seperti itu. Untuk anak-anak, apakah kemarin sudah sempat membuat tugas terkait dengan videonya, sudah diupload ke Instagram masing-masing? Sudah Ibu. Sudah dibuat Ibu. Sudah Bu. Oke, berarti sudah ya? Sudah diupload. Oke. Nanti akan saya rekap linknya. Mungkin nanti anak-anak juga bisa mengirim linknya biar kita rekap supaya Mas Aan sendiri mudah untuk ngeceknya dan saya juga nanti bisa melihat ya, karena ini termasuk salah satu progres dari kalian ya. Progres kalian untuk di kelas industri ini seperti itu. Nah, untuk ke depan Mas Aan, apakah untuk video sendiri berarti kan anak-anak sebenarnya sudah praktek ya, sudah praktek membuat video iklan produk. Nanti berarti review ya, di review terlebih dahulu karena mereka sudah upload juga, jadi di review. Lalu ada materi apa Mas untuk ke depan? Untuk ke depan, untuk video produk nanti paling review ya kita mungkin masih ada yang kurang-kurang gitu. Sebenarnya ya bikin yang sederhana aja. Kemudian untuk yang selanjutnya nanti untuk materinya nanti coba saya tanyakan ke mentor yang lainnya. Kayaknya untuk konten kan masih
masih banyak nih, ada konten teks yang kemarin disampaikan oleh Pak Tri, kemudian yang selanjutnya adalah konten foto atau video, kemudian cara membuat artikel, kemudian database, bagaimana cara menyimpan data-data seperti email atau apa, nanti masih banyak banget sih. Nah, nanti untuk mentor yang lainnya mungkin dilakukan secara bergantian. Kebetulan kalau saya itu untuk mentor bagian konten di bidang foto dan video. Oke, terima kasih Mas Aan. Kembali lagi ke siswa, berarti hari ini apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menampilkan, mungkin ada yang mau menampilkan hasil yang sudah dibuat kemarin, monggo silahkan. Jadi nanti Pak Aan nggak usah buka-buka Instagramnya. Jadi kalau ada yang mau menampilkan sekarang itu lebih baik. Jadi nanti kita langsung review, langsung nanti di ini ya, dikomentari ya Mas ya, dikomentari. Jadi langsung kita review. Gimana? Ada yang mau menampilkan? Untuk siswa? Ada yang sudah ready dengan hasilnya mungkin? Atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Vivi? Vivi Dwi Apriliani? Hasil video kemarin sudah jadi, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Mau ditampilkan? Masih ada di HP? Nanti saya kirim linknya di grup aja. Oh, dikirim di grup. Nggak apa-apa, ini kan bisa sekalian. Jadi kalau Vivi mau menampilkan, nanti langsung dikomentari sama apaan. Jadi teman-teman yang lain juga bisa lihat. Gimana? Nanti saja, Bu. Soalnya dicari ini nggak ada. Oh, dicari nggak ada. Oke. Ya, untuk yang lain mungkin? Yang lain yang sudah ready? Siapa? Saskia? Yuk. Saskia, ada filenya? Bisa ditayangkan? Ada Ibu, tapi nggak bisa. Itu apa ya? Cara ngambilnya nggak bisa. Oh, nah cara nampilinnya. Caranya adalah ini pakai HP atau pakai laptop, Saskia? Pakai HP. Pakai HP. Di bagian bawah di HP itu ada tulisannya share screen. Kelihatan nggak? Di bagian bawah. Adanya screen, Bu. Screen saja. Coba diklik. Nah. Saskia, mana tadi hilang malahan. Saskia, videonya diaktifkan ya? Saskia, mana Saskia? Oh ya, sip. Iya, iya. Oke, silakan dibuka. Dibuka, Nak. Sudah, Ibu. Belum ada backsound-nya ya? Atau backsound-nya memang tidak bisa masuk ke Zoom sendiri ya? Harus ada ininya ya? Saskia bisa di share screen-nya, bisa di ini dulu, out dulu. Oke, terima kasih. Saskia, itu tadi di video aslinya sudah ada sound-nya? Sudah ada, Bu. Sudah ada ya? Oke, tapi belum masuk ya? Ya. Ya. Ya, Mas Aan, ada yang mau dikomentari? Silakan. Ya, untuk yang punya Saskia, Mbak Saskia ya, itu
termasuk salah satu siswa yang ngumpulinya lumayan cepat gitu ya. Nah, kemudian untuk video backsound-nya itu sudah ada sebenarnya dan itu sudah bagus. Atau mungkin mau saya tampilin aja Bu? Oh, nggih. Sambil backsound-nya ya. Nggih, tunggu. Instagram. Oke, nah ini sudah untuk tampilan layarnya sudah muncul semua, nggih? Ya, sudah muncul, Mas. Nah, ini saya ingin memutarkan video punyanya Mbak Saskia. Halo gengs, kalian Oh ya, untuk suaranya sudah muncul? Sudah, Pak, sudah. perhatikan, yuk beli botol minumnya karena botol ini termasuk barang estetik loh. Botol minumnya kita produksi ini pastinya anti peot ya, karena terbuat dari kaca dan cocok untuk traveling atau camping. Botol ini juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau masalah harga, dijamin save money. So, ayo dibeli sebelum kehabisan ya, karena stok terbatas. Thank you, happy shopping! Oke, kalau dilihat dari editing videonya mungkin itu menggunakan aplikasi Capcut ya menurut saya. Kemudian untuk voice over-nya itu sudah terdengar dengan jelas. Kemudian untuk backsound-nya itu kekinian. Tapi mohon dicek apakah itu mengandung copyright atau enggak. Karena kalau mungkin di Instagram sendiri nanti itu backsound-nya mungkin masih aman gitu. Tetapi nanti kalau kita nanti sudah beralih ke YouTube, nanti bisa jadi strike. Silakan nanti Mbak Saski cek dulu untuk backsound-nya. Kemudian untuk penambahan konteksnya itu apa ya? Silakan benar-benar lebih menonjol. Misal kalian suka barang estetik kan? Barang estetik yang menonjol adalah botol yang estetik. Nah, silakan Mbak Saskia ditambahkan atau teman-temannya yang lainnya yang lumer botol estetik. Nah, dari sekian banyak kata-kata yang muncul di video kan ibaratnya ya silakan ditambah. Yang menjadi wah, saya langsung baca tulisannya. Setelah itu saya langsung lihat fotonya. Tuh. Botol minumnya kita produksi ini pastinya anti peot ya, karena kemudian yang anti akan saya dengan anti kelep itu apa, tulisannya seperti apa gitu. Nah, silakan nanti Mbak Saskia ditambahkan juga untuk tulisan misal botol anti kelep. Nah, nanti kan anti kelep tulisannya misal apa ya, seperti apa gitu. Nanti saya sebagai calon konsumen kelep sih artinya apa gitu. Bisa saya cari translate-nya sendiri atau bisa juga menggunakan kalimat yang memang atau kata yang memang sering digunakan oleh masyarakat umum. Misal anti kelep artinya. Anti kelep artinya apa ya Mbak Saskia? Atau mungkin saya salah dengar? Maksudnya itu anti peot, Pak. Oh, anti peot. Nah, mungkin bisa ditambahkan dengan tulisan anti peot seperti itu. Nah, jadi berarti ini barangnya bagus nih. Kalau misal jatuh atau gimana itu ya nggak mudah peot seperti itu. Itu adalah salah satu value yang harus ditampilkan. Jadi silakan ditambah teksnya di dalam videonya. Buat dari kaca dan cocok untuk traveling atau camping. Botol ini juga terbuat dari kaca untuk apa gitu, traveling atau camping. Nah, silakan ditambahkan teks misal cocok untuk traveling atau camping. Nah, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau masalah harga, dijamin save money. So, adalah harga. Silakan Mbak Saskia ditambahkan juga harga save money, misal seperti itu. Nah, jadi value-value apa sih yang ada di produk dari Mbak Saskia itu benar-benar ditampilkan secara apa ya, terang-terangan,
secara menonjol seperti itu. Ayo dibeli sebelum kehabisan ya, karena stok terbatas. Nah, Thank you, happy shopping. Stok terbatas kan ibaratnya seperti event gitu ya. Ayo buru dibeli, stok terbatas. Berarti, wah saya kalau nggak beli sekarang nanti takut kehabisan nih. Nah itu adalah salah satu value juga atau salah satu bentuk promosi yang salah satu bentuk apa ya? Bentuk promosi gitu ya. Nah, jadi nanti untuk bentuk promosinya bisa dimasukkan ke dalam teks juga yang ditampilkan secara lebih menonjol seperti itu. Tapi untuk kesemuanya itu secara tampilan sudah enak dipandang, kemudian secara audio sudah enak didengar, untuk voice over-nya pesan yang ingin disampaikan itu sudah tersampaikan dengan jelas. Paling kekurangannya tinggal itu, kurang ditambahkan teks seperti itu. Oke, Baik. terima kasih. Ya mungkin teman-teman yang lainnya mungkin yang mau ditampilkan karyanya. Iya, terima kasih untuk Mbak Saskia atau ini termasuk siswa yang ini ya Mas, Pak ya, gercep ya istilahnya ya, termasuk siswa yang gercep gitu. Oke. Kebetulan kemarin pas ngumpulin tugas pas itu ya Bu ya, pas lagi ulangan atau habis ulangan nggih. Nah, ketika itu, pas itu ya. Ya. Itu paling tinggal ditunggu untuk teman-teman yang lainnya yang belum mengumpulkan, silakan cepat-cepat dikumpulkan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Terus untuk teman yang lain ada yang mau, terima kasih untuk Mbak Saskia sekali lagi. Untuk teman-teman yang lain ada yang mau menampilkan? Masih ada waktu? Siapa yang dicek lagi masih ada videonya, harusnya masih ada ya, karena baru kemarin istilahnya ya membuatnya, jadi kemungkinan besar masih ada nih videonya di HP-nya masing-masing. Ya, yuk siapa ya? Widya, Mbak Widya Permata, mau menampilkan? Diaktifkan dulu sound-nya. Mohon maaf Bu, tadi udah coba posting di IG-nya Kak Aan, tapi ada kendala Bu. Jadi pas diputer itu nggak sampai full gitu. Oke, tapi sudah diposting di ini Instagram, sudah diposting? Sudah, tapi ada revisi kan. Terus yang direvisi itu belum sempat diposting Bu. Soalnya tadi cari sih, iya. Agak susah. Iya. Nggak apa-apa, dicoba untuk ditampilkan. Ini kalau di share screen kan kita bisa lihat bareng-bareng, walaupun saya kurang tahu ini audionya bisa masuk atau enggak, tapi kan dicoba, gimana? Ini baik Bu, ini sedang dicoba. Iya, terima kasih. Di bagian bawah ada tulisan share screen atau screen mungkin ya, karena di HP kan biasanya tempatnya kan agak lebih kecil, jadi mungkin yang tertampil cuma tulisan screen. Warnanya hijau juga kalau saya nggak salah. Ya, terima kasih Mbak Widya sudah tampil. Silakan dibuka videonya. Oke, terima kasih. Berarti itu adalah video revisi ya. Mungkin video yang masih aslinya masih
ada di Instagram mungkin. Pak Aan bisa menemukan di Instagramnya mungkin? Kalau kemarin-kemarin atau tadi saya cek masih ada, tapi ini udah nggak ada, mungkin ditarik. Sudah di ini ya? Sudah Tapi ditarik. saya sudah mereview itu untuk audionya itu udah bagus, hampir sama seperti punyanya Mbak Saskia ya tadi ya, punyanya Mbak Saskia. Kemudian untuk tampilan secara visualnya itu sudah menarik sekali menurut saya. Itu sudah sesuai dengan warna produknya, bisa milih warna juga. Kemudian untuk videonya, karena mungkin teman-teman yang lain tidak bisa mendengarkan audionya, gitu ya. Saya rasa memang videonya sudah bagus secara audionya sudah bagus. Kemudian untuk tampilannya kan memang hanya menampilkan slide-slide yang ada di tampilan yang Mbak siapa tadi ya? Widya, Mbak Widya. Yang Mbak Widya tampilkan memang hasil dari desain-desain di Canva gitu. Itu sudah bagus menurut saya. Revisinya paling yaitu silakan untuk slide-slide-nya disesuaikan dengan voice over-nya. Misal tadi menampilkan kerupuk seblak gitu ya. Nah, di tampilannya cemilan enak murah di kantong, cocok banget buat kamu yang suka ngemil gitu ya. Itu bisa dibikin sama aja untuk voice over-nya gitu. Kemudian lagi ready nih, yuk buruan di order sekarang. Nah, itu bisa disesuaikan dengan tampilan di slideshow-nya. Paling betul. Itu sudah bagus. Ya paling tinggal teman-teman yang lainnya untuk bikin video yang lebih bagus memang harus sering-sering berlatih sih seperti itu. Oke, paling itu aja Bu untuk komentar saya untuk Mbak Widya. Terima kasih. Iya, seperti itu ya Widya ya, Mbak Widya ya. Tadi juga saya juga melihat saya dan Bu Neni di sini ya. Saya dan Bu Neni di sini standby aja ngelihat videonya aja tanpa suara aja sudah terasa pedasnya ya kan? Karena warnanya itu ya kan sampai gitu, pedasnya itu sampai dari warnanya gitu. Kata Bu Neni, wah kelihatannya pedas banget kayak gitu. Nah, itu kan berarti dari teknik entah ini ya fotografi ya, berarti kan salah satunya gitu kan. Fotografi dari segi warnanya kan sampai gitu. Berarti saya gitu ya selaku mungkin bisa diasumsikan selaku konsumen itu bisa sampai gitu. Oh, ini pedas, warnanya merah kan seperti itu. Gitu, terima kasih Widya, Mbak Widya Permata Putri. Terima kasih sudah menampilkan videonya. Iya, terima kasih. Ada yang mau menampilkan lagi videonya yang lain? Masih ada waktu, satu orang lagi, Mbak Vivi, angkat tangan, mau menampilkan videonya? Mau dicoba. Oke, terima kasih. Silakan dicoba di bagian bawah, share screen, bisa diklik. Bisa, Mbak Vivi? Tidak muncul, Bu. Enggak muncul ya? Di swipe apa ya? Di bagian bawahnya tuh biasanya ada Iya, ada tulisan screen. Iya, diklik screen-nya sudah? Udah. Sudah ya? Tapi nggak muncul itu apa videonya. Oh, oke. Kalau enggak gini aja. Nganunya apa? Sudah direview sama Pak Aan belum videonya? Sudah diupload Sepertinya di udah diupload sudah di diupload. Instagram. Oke. Nama Instagramnya apa? Mili Dimurce. Mili Dimurce. Pak Aan bisa Udah nge-tag Mas Aan juga. Oke, terima kasih. Pak Aan bisa mendapatkan menemukan IG-nya. Milidi. Oke. Milidi, betul. Sudah ketemu, Bu. Oh, enggak. Oke. Saya coba tampilkan share screen. Siapa? Dulu ya. Terima kasih. Nah, ini.
Hai guys, kalian pasti sih doyan Nah, kurang lebih untuk videonya seperti ini. Untuk audionya sudah masuk atau belum? Sudah masuk, Pak. Ya. ngemil kan? Mau camilan lezat tapi harganya murah? Tenang, kami punya solusinya. Ini dia, Mili di Murca. Camilan lezat, praktis dan harganya murah. Mili di Murca juga punya berbagai varian rasa ya. Di antaranya rasa original, rasa pedas, rasa balado, rasa jagung, dan rasa rumput laut. Selain itu, Mili di Murca juga punya bentuk yang unik dan rasa yang khas, yang tentunya bikin kalian susah move on kan? Yuk buruan beli sebelum kehabisan. Hai guys. Oke. Nah, untuk videonya paling saran dari saya untuk backsound-nya itu masih menggunakan apa ya? Backsound yang ada nyanyiannya. Jadi ketika didengarkan itu seolah-olah itu bertabrakan. Contohnya seperti ini. Dan harganya murah. Mili di Murca juga. Nah, contohnya seperti itu. Yang satu ibaratnya nyanyi, yang satu menjelaskan seperti itu. Jadi kita fokusnya akan terpecah. Nah, kalau saran saya paling menggunakan background musik yang instrumental saja. Kemudian untuk tampilan ini memang diambil dari itu ya, dari apa namanya, dari Canva-nya. Hai guys, kalian pasti sih doyan ngemil kan? Mau camilan Nah, lezat. paling silakan untuk tampilannya bisa seperti tadi, tambahkan teks yang kiranya itu benar-benar yang ingin teman-teman tonjolkan. Itu untuk yang ditonjolkan berarti itu apa namanya lebih besar lagi atau dibikin warnanya yang lebih mencolok lagi seperti itu untuk value-value-nya. Kemudian ya. Tapi harganya murah. Tenang, kami. Kemudian kalau untuk audio itu saya kurang paham apakah memang suaranya seperti itu atau itu pakai efek. Emang suaranya kayak gitu, Oh, Mas. emang suaranya seperti itu. Nah, nanti untuk ya berarti ya sudah itu ya mentok seperti itu. Ya nggak apa-apa ya. Mungkin untuk saran saya kalau bisa itu nadanya dibikin rendah lagi. Nanti kan banyak nih, misal cara bikin voice over yang baik gimana sih supaya suaranya mungkin lebih bulat gitu. Nah, nanti di YouTube untuk tutorial voice over itu mungkin menurut saya banyak gitu. Cara-cara biar suara kita itu terdengar lebih apa ya, lebih enak didengar aja gitu. Ya walaupun mungkin saya suaranya masih kurang begitu enak didengar, tapi setidaknya saya merasa bahwa suara yang saya tampilkan itu lebih bulat gitu. Nah, nanti silakan Mbak siapa namanya ya? Mbak siapa? Vivi. Nanti Mbak Vivi ya, Mbak Vivi bisa berlatih juga untuk itu gitu ya. Tapi untuk kesemuanya videonya sudah bagus gitu ya. Paling catatan saya itu di background, kemudian di tampilan silakan ditampilkan value-value yang pengen Mbak Vivi tonjolkan itu dibikin yang besar lagi. Kemudian untuk di endingnya masih apa ya? Kalian pasti sih doyan ngemil kan? Mau camilan lezat tapi harga belum kehabisan. Nah, itu silakan space untuk durasinya ditambahkan lagi karena menurut saya itu masih terlalu terpotong sekali seperti itu. Ibaratnya masih kurang halus. Paling saran dari saya seperti itu Mbak Vivi. Oke, terima kasih. Makasih, Mas. Iya, terima kasih Mbak Vivi Dwi. Sudah ketemu ya, sudah berhasil walaupun tadi melalui Pak Aan sudah berhasil menampilkan videonya. Ada rekan yang lain yang mau menampilkan? Belum ada? Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 15:22. Untuk closing akhir, Pak Aan ada yang mau disampaikan? Ya, paling untuk kelas selanjutnya, mungkin ini PR bagi kita bersama-sama, nggih Bu. Untuk itu loh, menampilkan audio yang ada di smartphone. Itu kan masih belum terpecahkan. Nah, itu nanti
kita bisa diskusi di grup, wah caranya gimana nih gitu, nanti bisa didiskusikan. Soalnya kemarin saya juga seperti itu Bu, saya ingin menampilkan suara di tampilan ternyata nggak ada. Terpaksanya ya saya pakai ini, mic ini, kemudian saya perdengarkan di speaker. Nah nanti kita bisa diskusikan untuk itu bagian teknisnya seperti itu. Kira-kira apa ya? Caranya gimana? Iya, caranya Kurang lebih bagaimana? seperti itu. Iya, berarti saya juga mau belajar ya kan. Berarti apakah harus ada device tambahan atau bagaimana caranya? Atau ada aplikasi tambahan mungkin yang untuk bisa ini ya Mas, apa namanya? menangkap suara. Padahal itu kan suara HP ya sebenarnya. Suara HP yang kemudian bisa masuk ke aplikasi Zoom-nya itu bagaimana? Kita nanti belajar bareng-bareng. Terus untuk materi selanjutnya nanti mungkin akan disampaikan entah dari Pak An lagi ataupun dari tutor yang lain, nanti akan menyusul di akhir kegiatan ini. Pak An berarti sudah closing ya? Ini berarti ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan hal yang lain mungkin, Pak An? Paling nanti untuk tugasnya, untuk pengumpulannya ini untuk siswanya sedang ada kegiatan lain apa enggak Bu? Oh, untuk siswa ini sudah selesai. Siswa sudah selesai pembelajaran khususnya hari ini dan besok pagi itu masih terkait dengan nilai, lalu rapot seperti itu. Jadi siswa sudah mulai dari hari ini sih, mulai dari hari ini sampai tanggal 25 itu siswa sudah mulai kelas meeting. Jadi mungkin agak senggang gitu ya, walaupun ya yang ikut kelas meeting kan juga perwakilan, jadi teman-teman yang lain istilahnya cuma supporter seperti itu, tapi tetap ikut kelas meeting ya. Itu terkait dengan kelas meeting, jadi nanti kalau misalnya ada tugas atau apa, atau seperti ini Mas, biasanya saya membuatkan slide di Google Slide, nanti supaya anak-anak bisa menuliskan di situ tautannya, jadi nanti Pak An juga lebih mudah supaya membukanya, ataupun nanti misalnya kan kalau nama-namanya nanti bisa saya sampaikan juga list nama-nama dari siswa kelas industri di kelas 10 TKP 1. Seperti itu ya, Pak? Iya. Ya. Ya, nanti untuk tugasnya saya kan sudah bikin job sheet, nanti saya kirimkan di grup WhatsApp saja. Kebetulan saya sudah bergabung. Nanti silakan teman-teman pelajari dulu. Oh, kira-kira saya paham apa enggak membaca tugasnya. Nanti kalau misal nggak paham, silakan ditanyakan dulu. Nanti setelah ini nanti kita mungkin lebih banyak diskusi di grupnya seperti itu. Oke. Paling seperti itu aja, Bu. Iya, terima kasih Pak An untuk kegiatan atau mentornya untuk hari ini, untuk berarti ini kelas industri yang hari ketiga ya, ataupun pertemuan yang ketiga. Berarti agenda untuk hari ini sebenarnya sudah ada di penghujung, tapi di sini ada ibu-ibu guru AP khususnya, ada beberapa guru AP yang sudah masuk seperti Bu Neni, Bu Dia, lalu kemudian ada khususnya ada Ibu Kaprodi, Bu Sri Wahyuni. Ada yang mau disampaikan Ibu? Mohon maaf. Sebentar Mbak Arma, mungkin sedikit yang akan saya sampaikan. Dipersilakan Ibu. Terima kasih sebelumnya Mas Aan yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Kemudian terima kasih kepada anak-anak juga yang ternyata mereka punya potensi ya, dari mereka itu sudah keluar potensinya, dan kami mohon dari pihak PT Kombas bisa memupuk potensi itu. Kemudian anak-anakku semuanya ikuti semuanya dengan baik, kemudian kalian bisa menggunakan ilmu-ilmu yang diberikan dari PT Kombas. Dan untuk selanjutnya nanti tolong Mas Aan untuk materi yang disampaikan itu bisa di-share di grup juga, sehingga anak-anak juga punya materinya, sehingga nanti kalau dalam diskusi anak-anak mempunyai istilahnya apa ya, sudah ada materi yang siap untuk ditanyakan kepada Mas Aan. Mohon maaf tadi saya ketiduran nggak sengaja, tetapi tahu-tahu sudah jam 2 lebih.
tapi tidak masalah karena sudah ada Mbak Arma yang sudah menghandle acara ini. Dan terima kasih semuanya, Mas Aan, Mbak Arma, ibu-ibu guru, anak-anakku yang saya sayangi, sudah mengikuti acara ini dengan baik. Monggo dilanjut Mbak Arma. Terima kasih. Oh, halo, apakah suara saya sudah masuk? Sudah ya? Ya, terima kasih pada Ibu Sri Wahyuni atas sepatah dua patah kata ya istilahnya ya untuk menyemangati teman-teman semuanya, menyemangati anak-anakku semuanya. Lalu untuk di akhir agenda ini seperti biasa semuanya sekarang sudah punya grup ya, grup khususnya grup untuk kelas industri ini. Jadi silakan nanti apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di situ, ya kan. Lalu kemudian nanti seperti yang saya sampaikan tadi untuk pengumpulan tautan, ya, anak-anak nanti akan saya buatkan Google Slide supaya memudahkan Pak Aan maupun mentor yang lain untuk bisa cek tugas, ya, cek tugas ataupun cek hasil karya teman-teman semuanya, ya, seperti itu. Jadi kita juga kenapa sih harus mengumpulkan tugas? Kenapa sih harus mengumpulkan video ya? Supaya kita tahu progresnya, ya kan? Istilah orang itu, oh kemarin itu sudah belajar fotografi, motonya seperti apa, lalu belajar editingnya. Nah sekarang sudah belajar videonya. Jadi kami sebagai mentor, kami sebagai guru itu tahu bahwa kalian berproses gitu dan prosesnya sudah sampai mana seperti itu ya. Jadi apabila ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya, digali. Jadi Pak Aan ini selaku mentor juga selaku ini ya istilahnya praktisi ya. Jadi langsung dari industri langsung. Jadi teman-teman semuanya anak-anakku bisa tanya langsung ya terkait dengan Pak Aan misalnya Pak, fotonya ini sudah bagus atau belum? Atau videonya ini sudah bagus atau belum? Seperti yang tadi kan Pak Aan juga sudah mengomentari seperti itu. Ya, begitu anak-anakku ada yang mau disampaikan? Halo? Masih? Iya. Oke, silakan dinyalakan dulu sebelum saya tutup ya kegiatan hari ini. Silakan dinyalakan kameranya karena saya mau mendokumentasikan. Jadi dinyalakan dulu kameranya semuanya, mau saya screenshot ya, jadi mohon sebentar untuk menyalakan kameranya. Oke, masih saya tunggu, silahkan yang belum rapi, silahkan merapikan diri boleh, jadi bisa saya screenshot. Oke, Aura, Dwi Astuti, Cahya. Oke, terima kasih. Aura sudah membuka. Dwi Astuti, Cahaya belum dibuka kameranya. Oke, saya screenshot dulu untuk halaman pertama ya. Terima kasih, halaman pertama sudah. Sebentar. Lalu halaman kedua. Oke, terima kasih. Ya, sudah cuma ada 2 halaman. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semuanya sudah bersedia hadir, ya, sudah bersedia mengikuti agenda pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata maupun istilahnya ya penyampaian yang kurang berkenan atau kurang pas seperti itu ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Juga terima kasih kepada Pak Aan selaku mentor pada sore hari ini. Yes, Jangan bosen ya Mas ya. Anak-anak memang malu-malu ya, malu-malu. Jadi harus disemangatin terus. Jadi mohon untuk Pak Aan untuk terus menyemangati anak-anak gitu kan. Insya Allah saya juga di sini akan mendampingi anak-anak untuk berproses begitu ya. Guru-guru AP juga terima kasih untuk guru-guru AP yang sudah hadir pada sore hari ini. Khususnya kepada Ibu Sri Wahyuni, Bu Neni, Bu Dia, lalu ada Bu Guru yang lain tadi yang sempat sudah masuk tapi kemudian terlempar mungkin karena cuaca juga. Jadi di sini sudah mulai
agak redup, mungkin karena itu juga salah satunya. Ada beberapa siswa yang juga sudah masuk ke sini, tapi beberapa kali terlempar juga. Tadi saya melihat ada beberapa yang keluar masuk, nggak apa-apa. Karena ini sudah saya rekam, nanti akan saya upload di YouTube. Jadi teman-teman yang belum bisa hadir ataupun belum bisa mengikuti kelas pada sore hari ini, nanti bisa menyimak lewat YouTube. Seperti itu, saya akhiri pada pertemuan kelas industri dengan PT Kombas di pertemuan ketiga ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih. Ya, teman-teman, saya mau izin live dulu. Terima kasih, Pak. Terima kasih.